Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Aradita Son. Masih di channelnya tentang elektronika. Yang kemarin kita telah membahas mengenai komponen elektronika yaitu resistor. Dan pada kesempatan kali ini kita berjumpa untuk melanjutkan. Dan untuk kesempatan kali ini di depan kita sudah banyak terlihat ada banyak yang namanya komponen-komponen kapasitor yang berbeda-beda jenis. Kayaknya saya akan terangkan dulu yang namanya kapasitor. Kita akan menerangkan yang namanya simbolnya, fungsinya, beserta jenis-jenis kapasitor yang sudah ada di sini. Yang pertama, komponen kapasitor yaitu komponen elektronik yang pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuannya atau kapasitasnya adalah farad. Jadi yang namanya kapasitor jenis-jenis seperti ini itu sifatnya itu pasif, terusan bisa menyimpan muatan listrik dalam waktu yang sementara dengan satuannya farad. Itu yang namanya yang disebut kapasitor atau kondensator. Nah, kapasitor tersebut diambil dari nama, yaitu penemunya itu Michael Faraday dari tahun 1791 sampai 1867 yang berasal dari Inggris. Nah, jadi untuk penemunya itu seorang pastinya seorang elektronika yang bernama Michael Faraday. Jadi dinamai dengan farad, itu satuannya. Namun yang namanya farad itu sangat besar, oleh karena itu pada umumnya kapasitor yang digunakan dalam peralatan elektronika jadi diperkecil. Jadi nama satuannya itu ada yang menjadi picofarad, nanofarad, dan mikrofarad. Itu yang namanya dari satuan kapasitor. Oke, selanjutnya kapasitor merupakan komponen elektronika yang terdiri dari dua plat konduktor yang pada umumnya adalah terbuat dari logam dan sebuah isolator. Jadi di dalamnya itu ada logam dan juga osilator yang dihantarkan sebagai pemisah dalam rangkaian. Jadi sebagai pemisah di dalam rangkaian elektronika. Kapasitor juga biasanya disingkat atau disimbolkan dengan huruf C. Untuk jenis-jenis dari resistor tersendiri Anda bisa lihat mungkin di gambar biar lebih jelas. Sebentar. Mudah-mudahan ini bisa agak terang ya. Jenis Oke, kita benarkan dulu untuk kameranya. Untuk jenis dari kapasitor ada yang namanya kapasitor keramik. Untuk gambarnya seperti ini. Kapasitor keramik, terusan ada juga kapasitor polister. Ini yang suka umum. Untuk yang keramik juga sama. Yang selanjutnya ada kapasitor kertas, ada kapasitor mika, ada kapasitor elektrolit, dan kapasitor tantalum. Dan ini kapasitor yang cukup lumayan bagus yang suka digunakan di dalam elektronika. Oke, selain itu kapasitor tersebut selain dari kapasitor tetap juga ada kapasitor
yang namanya kapasitor ini, kapasitor variabel dan kapasitor trim pot. Ini seperti gambarnya sudah ada, dan setiap kapasitor mempunyai simbol. Untuk simbolnya bisa dilihat, ini kapasitor yang bisa dibolak-balik karena tidak ada min sama plusnya, dan untuk yang ini ada min sama plus, dan ini biasanya digunakan di elko. Dan yang satunya lagi ini berbentuk untuk simbol kapasitor variabel. Oke, itu dari jenis-jenis kapasitor yang mungkin bagi Anda pemula yang suka merakit-rakit, jadi jangan sampai salah untuk cara menerapkannya ke dalam PCB, karena di sini ada simbol yang bisa dibolak-balik, ada juga yang tidak. Lalu untuk selanjutnya cara untuk cara penghitungannya, karena kalau di dalam kapasitor yang ada di sini, nah seperti jenis elko yang ada di sini, untuk melihat dari datanya ini sudah tertera 330 mikrofarad 200 volt, yang berarti ini tidak perlu diartikan kembali. Untuk yang jenis yang seperti ini, di bagian kapasitor bagian PF ini juga sama. Biasanya kalau PF-nya misalkan 100 PF, paling untuk dinilai yang tertera di kapasitornya itu 101 PF. Nah, itu sama saja, jadi tidak perlu dihitung. Tapi untuk jenis-jenis nanofarad yang seperti ini, nah ini hampir sama dengan cara penghitungannya di resistor. Misalkan di sini terteranya 100N, yang berarti yang N-nya itu kalau di resistor menunjukkan kilo, tapi kalau di sini menunjukkan nano. Biar lebih jelas, ada yang satunya lagi. Nah, misalkan di sini nilai yang tertulisnya itu 153, yang berarti yang ujungnya itu yang 3 itu yang termasuk perkalian. Jadi di sini ditulisnya kalau di daftar komponennya itu 15 nano atau 15N, tapi di sininya ditulisnya 15 atau 153. Untuk yang lainnya sama, misalkan jenis, nah yang ini 223, yang berarti yang ujungnya itu menunjukkan N, atau kalau di resistor K, kilo. Kalau di sini nanofarad. Oke, jadi kalau di daftar komponennya itu 220N, maaf, jadi 222N, jadi diganti dengan 3 untuk kodenya. Seperti sama untuk 102 berarti 1N ya. Oke. Jadi yang namanya kapasitor mempunyai nilai, yang nilainya tersebut 1 farad. 1 farad yang berarti itu menunjukkan 1 juta mikrofarad. Jika 1 mikrofarad kalau dimasukkan ke nanofarad, yang berarti 1000 nanofarad. 1 farad kalau dimasukkan ke piko berarti 1 juta pikofarad. Terusan jika 1 nanofarad dimasukkan ke piko berarti 1000 farad. Oke, seperti itu untuk penjelasannya. Jadi bagi Anda yang masih belajar, Anda bisa menyimak untuk di video selanjutnya agar lebih mengetahui bagaimana cara komponen-komponennya untuk
untuk elektronika, dan juga nanti mungkin akan mencoba-coba memasukkan ke bagian PCB-nya harus bagaimana. Demikian dulu untuk penjelasannya di kali ini, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Walaupun penjelasannya ya tidak begitu detail, tapi sedikit-sedikit kita bisa mulai untuk sama-sama belajar. Dari saya bersama Ardi Tason mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.